warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam majelis ilmu yang mulia, dalam pembahasan yang agung, yaitu tentang tauhid, tentang syahadatain beserta konsekuensinya, yang merupakan persaksian yang Allah Subhanahu wa taala hanya ambil dari makhluk-makhluk yang paling utama dari hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia. Allah mempersaksikan kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia. Wal malaikatu, dan juga para malaikat mempersaksikan hal tersebut. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang diberikan ilmu, Allah mempersaksikannya dengan menegakkan keadilan. Jadi kalimat tauhid adalah persaksiannya itu hanya Allah Subhanahu wa taala khususkan, ya, yang menunaikan persaksian tersebut dengan benar hanya Allah Subhanahu wa taala khususkan pada hamba-hamba pilihannya, tidak semua orang. Makanya diambil persaksian malaikat yang langsung digandengkan dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diambil dari persaksiannya orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu, pembahasan tentang tauhid adalah pembahasan yang berlomba-lomba berusaha untuk dipahami oleh orang-orang yang beriman, karena dengan mewujudkan inilah, mentahqiqnya, ya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, manusia akan meraih tingkatan-tingkatan yang tinggi, kedudukan-kedudukan yang mulia. Disinilah akan terlihat perbedaan iman, tingkatan-tingkatan iman beserta keutamaan dan kemuliaan yang diraih oleh masing-masing manusia sesuai dengan bagaimana mereka menyempurnakan pemahaman dan pengamalan tauhid dari hal-hal yang wajib maupun hal-hal yang bersifat sunnah atau anjuran. Nah, sekarang kita akan lihat pada bab yang baru ini, merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya. Keutamaan besar daripada tauhid yang ini diraih oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkannya. Bab yang baru kita akan bahas, ya, dari kitab ini, yaitu babu man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisabin ay wala adzab. Barang siapa yang mentahqiq, merealisasikan tauhid, mewujudkannya secara nyata dalam kehidupan sampai dalam perkara yang sekecil-kecilnya, barang siapa yang melakukan ini, dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adzab. Tidak ada perhitungan, tidak perlu ditimbang lagi amalnya, tidak ada adzab sama sekali. Bebas tes, langsung masuk surga.
Ini keutamaan tauhid, iya kan? Keutamaan kan? Sekarang apa bedanya dengan keutamaan yang lalu? Bab yang lalu kita bahas apa? Keutamaan tauhid dalam hal apa? Menghapuskan dosa-dosa, bebaskan dari neraka dan seterusnya. Baik, bedanya dengan ini apa? Ini kan juga keutamaan. Barang siapa yang mewujudkan tauhid, merealisasikannya dalam kehidupan, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bedanya apa dengan bab sebelumnya? Ini lebih khusus, lebih istimewa, lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Karena kalau sekedar, ya tentu saja keutamaan tinggi, pengampunan dosa-dosa sepenuh langit. Inna kalau ataitani bi turabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Hadis yang kita baca di pertemuan yang lalu. Wahai manusia, sesungguhnya kalau kamu datang menghadap Allah dengan dosa yang mendekati sepenuh bumi, kemudian kamu berjumpa dengan Allah tidak berbuat syirik, maka aku akan bawakan untukmu pengampunan seperti itu juga. Keutamaan besar. Siapa yang tidak ingin diampuni? Tetapi keutamaan ini yashtariku fihi katsirun minal muslimin. Banyak diraih oleh kebanyakan dari kaum muslimin. yakni orang-orang yang punya tauhid, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia akan bisa mendapatkannya. Orang-orang yang berusaha mempelajari tauhid, dengan izin Allah dia akan meraih keutamaan tersebut. Tetapi keutamaan yang berikutnya ini adalah untuk orang-orang yang tingkatannya paling tinggi. Khullasul mu'minin, orang-orang yang terpilih di kalangan kaum mukminin. Makanya nanti kita akan lihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis kitab Tauhid, ayat yang pertama kali dibawakan untuk menyebutkan dalil atau contoh siapakah orang yang mendapatkan keutamaan ini, benar-benar mentahqiq tauhid, mewujudkannya secara nyata. Dibawakan contoh adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Imamul Hunafa, imamnya ahli tauhid. Jadi ini lebih khusus. Makanya disinilah ya kesempatan besar bagi orang-orang yang memahami kedudukan mulia di sisi Allah. Wallahi, tidak ada pintu yang paling besar, yang paling utama untuk meraih semua kedudukan dan kemuliaan di sisi Allah melebihi besarnya kebaikan-kebaikan yang dibuka melalui pintu tauhid, melebihi keutamaan-keutamaan yang dibuka melalui jalur menempuh tauhid. Sehingga ini yang menjadikan orang-orang yang beriman berlomba-lomba ketika berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah realisasi daripada tauhid yang berupa cinta kepada Allah, takut dan berharap. Ini sudah pernah kita bahas. Tawakal yang sempurna kepada Allah. Akan ketahui dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Thauban radhiyallahu taala anhu, beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla yas'alun nasa syai'an. Berbaiat apa? Untuk tidak meminta kepada manusia sedikit pun. Bayangkan, mereka tidak mau minta kepada manusia. Ya, ini dalam rangka melatih ketergantungannya hanya kepada Allah. Sampai-sampai salah seorang di antara mereka, antum ketahui, ya, ketika sedang mengendarai unta atau kudanya, kemudian tali kekangnya jatuh. Padahal dia adalah tokoh, dia bisa nyuruh orang untuk ambilkan. Tidak, dia turun sendiri, dia ambil sendiri, supaya dia tidak bersandar kepada makhluk sedikit pun, tidak menjadikan di hatinya ada ketergantungan kepada makhluk sedikit pun. Ini termasuk tahqiqut tauhid, upaya untuk menyempurnakan tauhid. Makanya nanti kita akan bahas, menyempurnakan tauhid ada yang wajib, ada yang sunnah. yakni setelah kewajiban disempurnakan dengan hal-hal yang sunnah. Seperti tadi yang kita pernah bahas,
Kenapa dalam setiap kesempatan kita harus berdoa kepada Allah? Sampai kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hatta syi'tan sampai pun tali sendalmu putus, minta kepada Allah. Siapa yang mengatakan ini tercela? Ini malah terpuji. Bagian dari membiasakan hati untuk apa? Bersandar kepada Allah, seperti yang pernah kita bahas di daurah kita dulu berapa pekan yang lalu. Ini merupakan bagian dari keutamaan yang nanti kita akan baca di sini hadisnya. Orang-orang yang disebut oleh Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa minhum man yadkhulul jannata bighairi hisabin wala adab. Di antara umatku ini ada orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ketika orang-orang sibuk memikirkan bagaimana perhitungannya di hadapan Allah, bagaimana nanti hisab amalnya, bagaimana pertimbangan amalnya, mereka lepas dari semua itu langsung masuk surga, bebas tes. Ini keutamaan mewujudkan tauhid, dan inilah yang merupakan kedudukan yang berlomba-lomba, ya, berusaha diraih oleh orang-orang yang sempurna imannya, sehingga ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in mendengarkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung mendiskusikan. Kira-kira siapa mereka ini? Apa sifatnya? Kemudian Rasulullah SAW memberitahukan, nanti kita akan bahas, ternyata kesimpulan dari sifat mereka adalah di akhirnya beliau menyebutkan wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang selalu bertawakal, menyandarkan hatinya dengan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din rahimakumullah, penyandaran hati itu bukan perkara yang remeh. Ini perkara yang paling sulit untuk kita kendalikan kalau kita tidak kenal roh. Kalau sedikit-sedikit kita bergantung kepada makhluk, fasilitas yang ada. Kalau kita terbiasa menggunakan fasilitas tersebut dan menjadikan hati kita lalai untuk mengingat fasilitas ini cuma sebab, tapi Allah yang menjadikan sebab, menciptakannya dan menjadikannya berhasil atau tidak. Betapa seringnya kita menggunakan sesuatu, kita lupakan hal ini, iya kan? Akhirnya waktu kita berhadapan dengan masalah, seperti yang saya sering jelaskan, yang pertama kali muncul dalam pikiran kita, saya harus gunakan apa? Saya harus cari apa untuk menyelesaikan masalahku? Saya harus kemana? Apa yang harus saya gunakan? Makhluk apa yang harus saya cari? Lupa untuk menjadikan sandaran pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah mengurangi nilai tauhid. Kecil besarnya tergantung dari apa yang terdapat dalam hati tadi. Makanya bab ini adalah bab yang sangat agung. Ini ada yang bawa, ada yang bawa. Wawan jauh lagi lah, usia juga siapkan dari tadi. Alam mungkin tujuannya beliau biar Ustaz tidak tergantung pada air minum dalam rangka mewujudkan tauhid. Salah paham kayaknya. Ya, barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din rahimakumullah. Di dalam kitab Fathul Majid diterangkan, ya, arti haqqaqat tauhid, arti dari mentahqiq tauhid. Kata Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Al-Syekh, beliau mengatakan, ya, qultu tahqiquhu, aku katakan, kata beliau, ya, kitab Fathul Majid yang mensyarah kitab tauhid, qultu tahqiquhu, arti dari merealisasikan tauhid adalah takhlisuhu, memurnikannya, wa tasfiyatuhu, dan membersihkannya. Memurnikannya dan membersihkannya min syawaibi syirki,
wal bid'ai wal ma'asi, memurnikannya dan membersihkannya dari noda-noda, kotoran-kotoran syirik, bid'ah, dan perbuatan-perbuatan maksiat. Berarti konsekuensi tauhid seperti yang pernah kita bahas. Ketika seseorang telah memurnikan cinta kepada Allah, tidak akan mungkin dia senang berbuat maksiat. Kalaupun dia terjerumus karena kelalaian, maka karena kebenciannya dia segera akan meninggalkan, bahkan membenci perbuatan maksiat tersebut, sehingga dia mudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tahqiq tauhid. Maka dari sini kita lihat, ya, orang yang berusaha untuk memurnikan tauhidnya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan taufik bagi dirinya untuk meraih kedudukan-kedudukan mulia di sisinya. Kenapa? Sudah pernah kita bahas. Orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah mesti akan memberikan kedekatan dan penjagaan yang khusus terhadapnya. Itu pasti. Ya, sehingga dalam hal ini misalnya dibawakan contoh oleh para ulama tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dalam godaan yang sangat besar, Allah hubungkan dengan kedudukan Nabi Allah yang mulia ini karena dia adalah orang-orang yang memurnikan tauhid, memurnikan keikhlasannya. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-24, "Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya, innahu min ibadina al-mukhlasin." Demikianlah agar kami palingkan beliau dari keburukan dan perbuatan yang keji. Kenapa? Karena dia adalah termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Ada qiraah yang itulah qiraah yang terkenal, ya, mukhlasin. Ada juga qiraah mukhlisin dengan kasrah. Dia adalah hamba-hamba yang memurnikan tauhidnya, mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Jadi Allah menjaga dan malingkan dia dari keburukan. Kenapa? Karena sebelumnya dia telah memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan agamanya. Makanya ini menunjukkan kepada kita, ya, meraih keutamaan-keutamaan dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah tergantung dari usaha kita dalam hal menyempurnakan iman, berusaha untuk mewujudkan dengan benar pemahaman dan pengamalan tauhid. Dengan inilah hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang hamba akan dituntun untuk meniti tangga-tangga kesempurnaan. Baik. Merealisasikan tauhid. Dari apa yang diterangkan oleh Syekh tadi, memurnikannya dan membersihkannya dari noda-noda syirik, bid'ah dan maksiat. Berarti harus meliputi 3 hal, iya kan? Tentu yang pertama kali harus dijauhi adalah perbuatan syirik dalam berbagai bentuknya, yang besar maupun yang kecil. Syirik besar, syirik kecil, ada yang ketiga, syirkun khafi, syirik yang tersembunyi, untuk istilah para ulama. Seperti riya, asalnya bisa merupakan syirik kecil, tapi kalau berlebihan bahkan bisa menyeret kepada perbuatan syirik besar. Jadi membersihkan akidah, membersihkan tauhid dari perbuatan syirik dalam berbagai bentuknya. Yang kedua, membersihkannya dari perbuatan bid'ah. Apa sebabnya mewujudkan tauhid harus dengan menjauhi perbuatan bid'ah? Kenapa? Karena ada unsur kesyirikan dalam bid'ah seperti yang pernah kita bahas. Karena melakukan perbuatan bid'ah mensyariatkan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu
selain Allah yang mensyariatkan kepada mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Kemudian apalagi sebabnya? Karena yang namanya tauhid meliputi syahadat yang pertama saja atau dua kalimat syahadat? Meliputi dua-duanya. Perbuatan bid'ah jelas-jelas bertentangan dengan syahadat Muhammad Rasulullah, iya kan? Karena konsekuensi mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, adalah konsekuensinya ittiba dan menjauhi perbuatan bid'ah. Demikian pula menjauhi perbuatan maksiat dalam berbagai jenisnya. Ini tentu bertentangan dengan konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Wajtinabu ma'anhu naha wa zajar, menjauhi segala sesuatu yang beliau larang dan beliau cela. Jadi ini semua harus berusaha untuk diwujudkan. Ini harus berusaha untuk diwujudkan. Makanya menjauhi perbuatan maksiat sudah pernah kita bahas. Apa hubungannya dengan tauhid? Apa hubungannya dengan tauhid? Kenapa orang yang memurnikan tauhidnya pasti dia akan menjauhi perbuatan maksiat? Karena apa? Kesempurnaan tauhid mengandung konsekuensi cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah keharusannya apa? Mencintai hal-hal yang dicintai oleh Allah. Baik itu manusia, amalan-amalan atau tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Mencintai hal-hal yang dicintai Allah mengandung konsekuensi apa? Membenci hal-hal yang dibenci oleh Allah, yang menjauhkan dari Allah. Berarti perbuatan maksiat dan segala sesuatu yang buruk akan dibenci oleh ahli tauhid dengan sendirinya. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, sifatnya para sahabat. Soalnya bilang anak-anak dia apa? Salah seorang berdiri kalau ya, menjadi pas. Ya, menjauhi perbuatan maksiat, ya. Jadi Allah menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Ini sifatnya para sahabat, orang-orang yang sempurna imannya. Makanya jadi memurnikan tauhid mencakup tiga hal tadi, menjauhi tiga perkara tadi: syirik, bid'ah dan maksiat dalam segala bentuknya. Kemudian yang namanya tahqiqut tauhid juga memiliki dua derajat, dua tingkatan. Pertama, tingkatan yang wajib. Tingkatan yang wajib ini standar dan harus. Tingkatan yang wajib adalah hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara yang jelas kalau dilakukan akan menjadi cacat dan celaan bagi tauhid. yakni perbuatan syirik dalam segala bentuknya, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat, dosa besar maupun dosa-dosa yang kecil, semua hal-hal yang tercela dalam Islam. Ini harus berusaha dijauhi. Inilah tingkatan tahqiqut tauhid, derajat yang wajib. Ada derajat yang kedua, yaitu yang mustahabbah, yang sunnah atau anjuran. Yang sunnah atau anjuran, seperti yang saya katakan tadi, contohnya para sahabat membaiat Rasulullah SAW untuk tidak minta apapun kepada makhluk. Memangnya kita minta kepada makhluk? Tidak boleh. Hukum asalnya selama makhluk itu mampu kan boleh kan? Iya kan? Tapi apa tujuannya mereka lakukan ini? Dalam rangka melatih hatinya supaya tidak punya ketergantungan kepada makhluk. Jadi tingkatan kedua ini adalah tingkatan yang hubungannya dengan berusaha menjadikan hati itu tidak ada ketergantungan sedikit pun di dalamnya kepada makhluk. Kalau antum pernah dengar penjelasan dari para ulama, waktu ini juga saya sering sebutkan waktu kita membahas mengenai
menjauhi hal-hal yang bersifat syubhat. Meskipun belum sampai kepada perkara yang haram, tetapi kalau bisa membawa maka ditinggalkan. Tidak ada manfaatnya maka ditinggalkan. Makanya tingkatan yang kedua ini diungkapkan dalam pernyataan kebanyakan dari para ulama dengan mengambil sebuah riwayat yang secara sanad lemah tapi maknanya benar karena disebutkan oleh para ulama, yaitu ayyada al-'abdu ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's. Ini kaidahnya, patokannya, yaitu dengan seorang hamba meninggalkan sesuatu yang asalnya tidak mengapa. Karena apa? Khawatir menjadi sesuatu yang membahayakan. Dengan seorang hamba meninggalkan sesuatu yang la ba'sa bihi. La ba'sa bihi artinya tidak mengapa. Hukum asalnya boleh. Tapi ternyata dia khawatirkan dari melakukan ini akan membawa kepada ma bihi ba's, sesuatu yang mendatangkan masalah. Maka dia meninggalkannya. Kalau antum ingat, ini saya pernah sebutkan waktu membedakan antara kedudukan warok sama zuhud. Kenapa zuhud lebih tinggi? Karena kalau warok itu adalah tarku ma yadurru fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang mencelakakan di akhirat. Jadi pertimbangannya, tingkatan ini sesuatu yang membahayakan, mendatangkan dosa, sesuatu yang menjadikan imannya kurang ditinggalkannya. Ini jelas baik. Tapi tingkatan zuhud lebih tinggi lagi. Kenapa? Dia pertimbangannya bukan yang berbahaya saja, yang tidak ada gunanya ditinggalkan juga. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Atau bisa bedakan bedanya kan? Bisa jelas bedanya. Kalau yang pertama meninggalkan yang berbahaya saja. Yang kedua, biar belum kelihatan bahayanya, tapi kalau dianggap tidak ada manfaatnya untuk mendukung kebaikan, maka ditinggalkan juga. Makanya ini tingkatan yang sempurna. Oleh karena itu tingkatan ini menjadikan seseorang itu lebih berhati-hati dalam urusan tauhid. Jangankan melakukan, termasuk dalam perbuatan bid'ah. Jangankan mengerjakan atau mendukung, baru dia melihat gejala-gejalanya dia sudah berhati-hati berusaha untuk meninggalkannya, berusaha untuk tidak ikut-ikut di dalamnya. Dalam rangka apa? Menjaga hatinya, dalam rangka menjaga kemurnian tauhidnya. Dia meninggalkan sesuatu yang hukum asalnya tidak mengapa, karena khawatir itu akan mendatangkan masalah atau menjadi sebab yang merusak kemurnian tauhidnya. Inilah dua derajat dan tingkatan yang namanya tahqiqut tauhid, memurnikan atau merealisasikan tauhid. Makanya ini nanti berhubungan tentu dengan masalah ilmu dan amal. Itulah sebabnya kita belajar. Cuman bedanya kalau sudah kita paham ini, kita niatkan dengan belajar, memahami ilmu dan mengamalkan agama adalah untuk menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah. Bedanya apa? Dulu antum belum paham tentang masalah ini dengan setelah paham. Antum saat ini belajar tentang sholat atau berusaha memperbaiki sholat. Niatnya supaya saya ingin menyempurnakan penghambaan diri saya kepada Allah, supaya saya benar-benar menjadi hambanya. Ketika itulah kita mendekatkan diri kita dengan sebab-sebab yang menyempurnakan tauhid. Makanya kita melaksanakan salat sunnah, setelahnya kita membaca zikir-zikir, beristighfar kepada Allah, dan demikian pula amal-amal soleh yang lainnya. Ini akan memudahkan kita untuk meraih keutamaan yang disebutkan dalam bab yang agung ini. Baik, itulah makna tahqiqut tauhid. Insya Allah mudah-mudahan antum bisa memahaminya. Sekarang kita akan baca ayat pertama yang dibawakan dalam bab ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat ke-16 ayat 120. Surat apa itu? An-Nahl ya? Ya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan
qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang umat. Sendirian dia menjadi umat. Padahal di zamannya Nabi Ibrahim sendirian menegakkan tauhid. Tapi dikatakan dia sebagai umat. Ini menunjukkan satu orang muwahhid itu kekuatannya sama dengan satu umat utuh, penuh. Ini juga menunjukkan makna umat di sini adalah panutan dalam kebaikan. Qudwatul khair, ya, panutan atau teladan dalam kebaikan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang imam panutan dalam kebaikan, qanitan lillah, yang selalu tunduk kepada Allah. Qanit itu diambil dari kata-kata kunut. Kunut itu artinya dawamut ta'ah. Mulazimun li ta'ah, orang yang selalu senantiasa dalam ketaatan, namanya kunut. Makanya orang kalau berdiri lama dalam sholat dikatakan dia qanit, karena panjang sholatnya, berdirinya lama dalam sholatnya. Itulah kunut. Qanitan lillahi, orang yang selalu taat kepada Allah. Hanifan, selalu cenderung kepada tauhid, berpaling dari segala sesuatu yang menyimpang dari tauhid, berpaling dari segala selain Allah. Walam yakum minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Antum lihat, inilah sifatnya, ya, Imamul Hunafa, imamnya orang-orang yang selalu bertauhid. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan sebagai panutan dalam kebaikan? Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Rasulullah, agar hendaknya kamu mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang selalu lurus cenderung kepada tauhid, dan dia tidak termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Ini teladan. Itulah sebabnya juga kenapa Ibrahim alaihissalam Allah jadikan sebagai khalil, kekasih terdekatnya. Yang ini cuma Allah subhanahu wa ta'ala ambil di antara makhluknya dua saja, di antara para nabi bahkan dan para rasul alaihissalam, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan aku sebagai kekasih terdekatnya, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kasih terdekatnya. Wajar karena sifatnya seperti ini. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah umat. Sendirian dia menjadi umat, karena perbuatannya menjadi panutan. Apa perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran yang sangat menonjol yang hubungannya dengan tauhid? Apa yang pernah kita baca dalam Al-Quran? Teladan Nabi Ibrahim dalam mengagungkan tauhid. Apa? Siapa yang tahu? Misalnya apa? Wa idza maridtu fa huwa yashfin, ketika aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Yakni dia menyandarkan kesembuhan kepada Allah. Ini contoh. Apa lagi? Waktu dibakar. Kenapa dia dibakar? Karena menghancurkan berhala-berhala. Menghancurkan, membuktikan bahwa berhala-berhala ini tidak ada manfaatnya. Kemudian waktu dia berlepas diri kepada kaumnya sampai kepada bapaknya sendiri, berlepas diri, nyatakan terang-terangan, Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali hanya kepada Allah saya bersandar, karena dialah yang akan beri petunjuk kepadaku. Apalagi contohnya? Apa contoh pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka mewujudkan cinta kepada Allah? Bersedia untuk menyembelih putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Subhanallah, ini contoh bentuk kecintaan kepada Allah yang tiada taranya, sampai rela mengorbankan anak yang disayanginya. Dan anaknya pun karena orang yang soleh langsung menyuruh bapaknya untuk mewujudkan mimpi tersebut, karena mimpi para nabi
alaihi wasallam adalah wahyu dan pasti kebenarannya. Makanya ini merupakan contoh-contoh dalam Al-Quran. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan sebagai panutan dalam memurnikan tauhid? Karena bukti-bukti kecintaannya kepada Allah, pembelaannya terhadap tauhid, ya, pembelaannya, berjihadnya di jalan Allah dalam membela kalimat tauhid, ini merupakan ya hal yang menjadikannya sebagai seorang nabi Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang pantas mendapatkan sifat-sifat kemuliaan seperti ini. Ibrahim adalah seorang umat qanitan lillah yang selalu tunduk kepada Allah. Ini kira-kira pujian atau bukan? Pujian. Dan ingat, ini kaidahnya, setiap Allah menyebutkan sifat terpuji atau orang yang dipuji dalam Al-Quran, itu bukan cuma menerangkan tentang keutamaan, tapi di situ ada dua faedah paling tidak. Pertama, agar kita mencintai sifat tersebut, iya kan? Mencintai sifat tersebut. Yang kedua, agar kita meneladani dan mengikuti sifat itu. Harus timbul dalam diri seorang mukmin perasaan seperti ini. Karena Allah memuji, maka tidak mungkin tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin itu hanya sekedar disampaikan begitu saja tanpa ada maksud supaya kita meneladani dan mempraktikkan sifat-sifat terpuji tersebut. Qanitan lillah, selalu melakukan ketaatan kepada Allah. Hanifan. Hanif, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, maknanya apa? Muqbilun 'ala Allah, mu'ridun amman siwa. Orang yang selalu menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari selainnya. Coba lihat, ini sudah menyangkut semua hal, dari yang besar sampai yang paling kecil. Makanya melatih diri untuk selalu bersandar kepada Allah, menghadapkan diri kepada Allah dalam semua keadaan, ini benar-benar merupakan perwujudan dari tahqiqut tauhid, pemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diterangkan tentang sifatnya Nabi Ibrahim. Walam yaku minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, menunjukkan beliau tidak melakukannya dan tidak memiliki hubungan kecintaan kepada orang-orang yang melakukannya. Ini menunjukkan bara'ah, adanya apa? Berlepas diri, ya, dalam rangka mewujudkan benci karena Allah, cinta karena Allah, sehingga beliau berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku-pelaku kesyirikan tersebut. Inilah ayat yang dibawakan, yang merupakan sifat, ya, keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai sosok yang telah memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga tentu berlaku pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut beliau yang mengikuti petunjuk beliau dengan benar. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Untuk ayat berikutnya dan hadis yang menjelaskan makna ini lebih rinci kita akan baca di pertemuan selanjutnya insyaallah. Ini bukan apa. Ada pertanyaan di sini. Kenapa di sini penulis menyebutkan judul dengan pasti? Barang siapa yang memurnikan atau merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kenapa dia tidak mengatakan insya Allah atau dengan izin Allah? Karena ini merupakan sesuatu yang pasti jaminannya. Jadi kalau kita menyebutkan sifat, kita sebutkan tidak perlu insya Allah. Beda kalau itu perorangan, iya kan? Itu perorangan. Atau dengan perorangan tertentu, karena belum tentu keadaan orang ini benar-benar mewujudkan, kita mengatakan orang seperti ini insya Allah dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi kalau disebutkan sifat,
Beda dengan kita menyebutkan perorangan tertentu. Barang siapa yang menyempurnakan iman, dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Betul, menyempurnakan iman. Adapun orang yang kita ketahui kelihatan imannya baik dan seterusnya, kalau tidak ada jaminan dari Allah dan Rasulnya, kita katakan insya Allah atau dengan izin Allah dan seterusnya. Barakallahu fiikum. Baik, pertanyaan silakan. Bolehkah kita mengucapkan perkataan orang Islam itu harus kafir kepada ilah atau Tuhan selain Allah? Bolehkah orang kita mengatakan orang Islam harus kafir kepada ilah atau Tuhan selain Allah? Bahasa yang kurang pas. Jadi disalahpahami. Kata-kata kafir itu bisa diartikan keliru karena sudah tertanam dalam diri sebagian orang. Kata-kata kafir itu artinya keluar dari Islam. Jadi maksudnya benar, harus dia mengkufuri atau mengingkari sembahan yang disembah selain Allah. Kalau di kalangan penuntut ilmu yang tahu makna kafir, tidak ada masalah. Tapi kalau di kalangan orang awam, berbahaya. Jadi penggunaan itu cuma masalah istilah saja. Seandainya orang tidak salah paham, tidak mengapa. Bukankah dalam sebuah akar yang saya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, hadithun nas bima ya'rifun, aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Sampaikanlah kepada manusia sesuatu yang mereka pahami. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ya, barakallahu fikum. Kita ada pembagian apa itu? Ya, Bapak silakan dibagi. Boleh, boleh. Boleh. Lagi lo. Ketika ketemu setelah besar, dia sempat ketemu dengan bapaknya. Setelah besar bapaknya datang, dan tentu dia ada penjagaan dari Allah, dan Sarah sendiri yang mendidik dia, yang mendidik adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu dia adalah seorang nabi yang dipersiapkan untuk hal-hal tersebut. Itu tandanya. Yang cukuplah ibunya yang mendidik dia, dan ibunya siapa yang mendidik? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maka dengan itu kelihatan bekasnya. Ya, bapak dan anak sama-sama orang yang mulia alaihissalam. Nah, ma'rifat arti asalnya adalah mengenal. Ini sebenarnya sudah kita jelaskan dari awal kemarin. Langsung ini baru datang kayaknya. Ma'rifat mengenal Allah. Ma'rifat ini wajib dan kedudukannya sangat penting dalam tauhid, karena orang tidak akan bisa menyembah Allah kalau tidak mengenal Allah. Ma'rifat, anak-anak dilarang yang ribut. Itu diambil dari kata-kata arafa yang itu artinya mengenal, mengetahui. Orang tidak akan bisa beribadah kepada Allah kalau tidak mengenal Allah, yaitu mengenal nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Cuma sebagian orang ahli tasawuf mengartikan ma'rifat dengan pengertian yang sangat menyimpang. Akhirnya mereka membagi tingkatan tadi. Tingkatan tadi tidak ada dalilnya. Ini tingkatan yang bid'ah. Tingkatan dalam Islam yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim yang benar adalah Islam, iman, dan ihsan. Adapun tingkatan yang mereka sebutkan, pertama adalah syariat, hakikat, kemudian ma'rifat. Ini tingkatan yang tidak ada dalilnya. Bahkan mereka mengatakan tingkatan ma'rifat sudah bisa meninggalkan syariat. Ini bodoh. Karena Nabi SAW mengerjakan ibadah, salat, mengerjakan sholat berjamaah sampai sakit berkali-kali bangun, pingsan, bangun lagi. Dan beliau selalu bertanya, hal uqimatis shalah, apakah salat sudah dikerjakan? Tidak
Kita diperintahkan beribadah sampai di akhir hayat kita. Tidak ada yang lebih tinggi kedudukan imannya dibandingkan Nabi SAW. Bersamaan dengan itu sampai mati beliau selalu menanyakan tentang salat berjamaah. Jadi pengertian ma'rifat yang benar menurut Ahlus Sunnah adalah mengenal Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kalau mereka mengenal Allah lewat mimpi, lewat khayalan, lewat bertapa, sehingga di antara mereka ada yang menyebutkan saya bertemu dengan Allah dalam mimpi. Padahal yang ditemui dalam mimpi adalah syaitan yang mengaku sebagai Allah. Tidak mungkin orang itu mengenal Allah lewat cara-cara selain dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau begitu tujuannya Al-Quran dan Sunnah diturunkan apa? Kalau kita masih butuhkan yang lain. Sementara orang mimpi macam-macam mimpinya. Ada yang mimpinya begini, ada yang begitu, nanti akan bertabrakan. Makanya Allah tidak menjadikan sandaran sesuatu yang tidak pasti kebenarannya. Yang pasti kebenarannya adalah hanya ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Itulah yang menjadi sandaran dalam semua kebaikan dan semua yang berhubungan dengan kedudukan tinggi dalam Islam. Saya punya tulisan tentang ini, Ma'rifatullah, gerbang utama menuju kesempurnaan iman. Itu dimuat dalam website mana ya, www.manisnyaiman.com. Bisa dilihat itu tentang Ma'rifatullah, gerbang utama menuju kesempurnaan iman. Nah, syaratnya yang 70.000 orang itu saya pernah minta dirujuk. Gimana kalau ada satu kondisi seseorang dia lupa tentang hari kemudian dia minta dirujuk? Dia bertobat. Kalau saya bertobat maka Allah menerima tobat. Apa? Iya, kalau bertobat jelas. Selama yang penting dia meninggal dunia dalam keadaan dia sudah tinggalkan perbuatan yang salah itu. Tujuannya begitu. Jadi orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia menyempurnakan hal-hal yang tadi. Kalau masalah-masalah yang lalu jelas orang berbuat dosa. Sahabat-sahabat sebagian di antara mereka ada yang berbuat syirik. Nah, para kawan itu. Nah, apakah dapat mengurangi kesempurnaan tauhid kita apabila kita melakukan sesuatu yang tidak ada besar anunya, masalahnya besar, tetapi maksudnya kita melakukan sesuatu perbuatan yang mungkin melanggar syariat yang lain, tetapi masalahnya besar. Tidak mungkin dia melanggar syariat. Antum berarti salah memahami pelanggaran syariat. Tidak, seperti ini. Pelanggaran syariat itu ya adalah kalau antum sudah mengetahui dua hal. Sudah mengetahui dua hal, ternyata satunya itu secara pertimbangan maksudnya tidak melanggar. Karena termasuk dalam syariat adalah irtikabu akhafud dhararain. Kita melakukan sesuatu yang lebih ringan keburukannya. Dua-duanya buruk, tapi itu lebih ringan. Itu kita kerjakan, itu namanya melakukan syariat, tidak melanggar syariat. Contohnya, orang yang sedang kelaparan di tengah hutan atau padang pasir, tidak ada kecuali bangkai. Apakah dia waktu makan bangkai itu melanggar syariat? Hukum asalnya melanggar, tapi karena dia mempertimbangkan dalam keadaan darurat daripada dia mati, dia makan secukupnya untuk bertahan hidup. Kita kata dalam kondisi ini dia tidak melanggar syariat karena dia mempertimbangkan masalah yang lebih besar, yaitu menjaga nyawanya. Begitu. Jadi kalau sudah pertimbangannya itu adalah dua hal yang itu maka tidak melanggar syariat lagi namanya. Nah, misalnya Ustaz, katakanlah kita mau mendakwakan sunnah, tetapi kita boleh mendakwakan sunnah tersebut, tetapi kita harus mengikuti, katakanlah kita harus menyanyi, kita harus seperti itu. Makanya saya sudah sebutkan tadi, ini kembali kepada pertimbangan ilmu. Ya, kembali pada pertimbangan ilmu. Kalau pertimbangan tadi tidak berdasarkan ilmu, maka berarti pelanggaran syariat namanya. Kayak tadi, orang disuruh berdakwah tapi disuruh berbuat maksiat dulu. Maka ini keliru. Tidak boleh kita sampai dalam rangka mencapai tujuan menghalalkan segala cara. Kita ikut dulu perbuatan maksiat tersebut. Tidak diperbolehkan. Tetapi kalau misalnya kita tempuh cara yang lain, ada acara-acara yang mereka lakukan tidak bertentangan, ada kerja bakti kita ikut, kan boleh kerja bakti, tidak dilarang. Sama-sama membersihkan, jadi mereka juga sedang dia ikut bersih-bersih. Baru kita ajak mereka pada kebaikan, itu boleh. Kita menggunakan sarana yang mubah untuk mencapai tujuan kebaikan. Misalnya kita kasih hadiah, ini boleh. Membujuk hatinya dengan hadiah kan disediakan dalam Islam, itu diperbolehkan. Jadi
Saya katakan tadi perlu dipertimbangkan hal-hal yang seperti ini. Kalau sampai ada pelanggaran, makanya yang mempertimbangkannya adalah orang yang berilmu, bukan kemauan hawa nafsu kita sendiri. Ya, sampai mengikuti keburukan yang diperbuat oleh orang, melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, maka ini tidak dibenarkan dalam agama. Barakallahu fikum. Bagaimana punya seseorang yang memanfaatkan ada seorang temannya yang bekerja di pajak Ustaz, untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, pajak, kantor pajak. Yang kedua, bagaimana cara menasihati untuk orang tersebut agar bisa berpindah tempat kerjanya? Ya, pertama tadi orang tersebut harus dinasihati karena pekerjaan pajak itu sama, hukum asalnya murni keharamannya dari asal, sama seperti kerja di bank, riba. Ini saya bertanya-tanyakan kepada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili tentang masalah kerja di kantor pajak, karena mayoritas pungutan tersebut tidak halal, maka dia harus dilakukan dari pekerjaan yang lain. Dengan cara kita nasihati, datang langsung atau berikan artikel-artikel yang bermanfaat, diingatkan agar dia bertakwa kepada Allah, hubungan dan keberkahan manusia dan yang lainnya. Adapun manfaatkannya misalnya untuk menyelesaikan masalah kita, ya. Kalau kita punya masalah yang berhubungan dengan pajak, misalnya kita minta tolong kepada seorang yang kita kenal, selama itu tidak ada pelanggaran berikutnya, dan selama dengan kita minta tolong kepada dia tidak menunjukkan kita mentakdir perbuatannya, artinya dengan kita nasihati dia, itu diperbolehkan. Tergantung nanti minta tolongnya bagaimana. Kalau minta tolongnya juga ada pelanggaran, ya jelas tidak diperbolehkan. Atau berdolimnya hak orang lain misalnya, maka tidak diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum. Ya, mungkin cukup kita memandangkan adzan isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.